Anda ngerti organisasi? Organisasi itu apa? Organisasi itu upaya penataan bersama. Kira-kira ngono ya. Pengelolaan bersama sesuatu hal. Ada organisasi yang wilayahnya sosial budaya, ormas. Ada yang wilayahnya politik dan pemerintahan, parpol, ya. Ada yang urusannya adalah apa namanya, spiritualitas, misalnya kelompok thariqat. Kalau makyah kan bukan organisasi. Iki mek wong gendeng ganti penggawean kepethuk sakwulan pisan. Ngono ta? Dan ndak ono identitase. Sing dicekel gak ono ketuane. Nek diadili gak jelas apa sing diadili. Jadi bukan organisasi. Jadi organisasi itu ngerti bedanya dengan organisme. Kalau organisme contohnya ada yang ngerti contoh organisme. Sawah misalnya. Di sawah itu kenapa ada hama misalnya? Coba jawab. Kenapa ada hama? Kenapa ada hama? Karena ada padi. Ya, bener. Karena nek ono nek sing di sawah iku kon sing hama. Enggak, maksudnya ada putaran yang namanya metabolisme atau ekosistem. Iki mangan iki, iki mangan iki, iki mangan iki. Itu bukan kekejaman. Ya toh, ono kodok nyatek lamuk. Buas. Jok ngono takon iki. Itu Allah mengatur yang namanya ekosistem. Sunnah. Ya toh? Ono banjir, ono banyu, geruduk. Tsunami, bencana alam. Lu kok bencana alami, alam kok bencana? Iku mek banyu taat nang Gusti Allah. Lah ya apa? Wong mari rene balik terus nyiprat. Lah ngono tok ta? Cuman banyune gede, ngono tok. Terus kene bencana tsunami terus nangis. Sak dunya ngene iku. Padahal iku lek peristiwa sret ngono tok. Jadi siapa yang menyebut tsunami itu bencana? Ialah manusia yang punya kepentingan berbenturan, kepentingannya itu dengan hadirnya air itu. Tapi apakah air itu sendiri bencana? Tidak. Nah, jadi saiki nek awakmu ngomong bencana, ngomong apa, semua idiom-idiom itu difikirkan kembali hakikinya. Apa sebabnya ada hama? Sebenarnya karena ada pupuk dulunya. Pupuk itu membunuh salah satu petugasnya Allah. Yang bagian mangan iki dipateni karo pupuk, akhirnya sing kudune dipangan gak dipangan dadi homo karena jumlah populasinya tidak terbatas. Gitu Mas. Nah, Anda harus bisa mempelajari sunnah tadi. Nah, di sawah iku apa ae ya. Nah, seluruh pembangunan yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya terutama di dunia ketiga yang dihapusi terus oleh dunia satu itu adalah pemotongan atau pemutusan lingkaran ekosistem itu. Nah, ini sebagai contoh. Tapi yang akan kita pahami adalah organisme tadi. Jadi itu kan sebuah organisme. Organisme itu organisme contohnya awakmu dhewe lah wis atau nang sawah-sawah barang. Bayangkan kalau Allah itu mentakdirkan kamu lahir, dibesarkan, tapi diserahkan kepadamu pengorganisasian dirimu. Gelem kan? Kon lak karek gampang sih. Kon lahir nyambut gawe dhewe awakmu iki. Ya ta gak? Kapan keringetan metu. Gak perlu kok perintah sih. Jantungmu iku lho masih kon gak ada perjanjian, gak ada kok bayar iku tetep deg. Ngono ta? Sapa sing ngongkon niku? Itu namanya organisme. Wis kon mangan, apa wis mangan kupang ta mangan apa wis?
rujak cingur sakarmu wis. Terus Allah bersabda upamane, Allah berfirman, wahai manusia, makanlah rujak cingur, kemudian aku serahkan kepadamu sepenuhnya karena engkau adalah khalifahku, untuk mengurai rujak cingur itu setelah masuk ke tenggorokanmu, untuk engkau urai kalorinya, proteinnya, sampahnya, dan semua unsur yang lainnya, dan kamu bagi, kamu distribusi ke seluruh bagian dari tubuhmu yang memerlukan masing-masingnya. Iso lambutan sakit sih. Dadi kon iku aja sombong-sombong, kon iku ngatur taekmu dhewe gak iso. Coba banter-banter ya. Bayangno nek kon dikon ngatur dhewe. Ayo. Jembret gak iso. Nah, itu disebut organisme. Jadi organisme itu adalah tindakan atau takdir organisasi yang diciptakan oleh Allah di dalam keberadaan manusia dan di seluruh alam semesta yang sangat sempurna, termasuk hukum rimba. Itu hukum yang sangat sempurna. Jadi teman-teman sekalian, saya tanya, Ma'iyah ini organisasi apa organisme? Tentu saja bukan organisme 100%, tapi juga pasti bukan organisasi. Seandainya Ma'iyah ini organisasi, bisa Anda bertahan setiap bulan sampai jam 3 pagi? Gak iso. Begitu Anda berorganisasi, kemudian yang hadir adalah kepentingan kelompok itu, kemudian Anda membayangkan ini, merencanakan itu, akhirnya bertengkar sendiri antara kelompok Ahwa dengan kelompok ADART.